ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Juma'azakumullah. Ada satu permisalan. Ketika kita butuh sesuatu pada satu perusahaan, sementara kita kenal dekat dengan direkturnya, perlukah kita menghubungi si manajer atau GM atau supervisor? Al-jawab, tentu tidak perlu. Ngapain? Kita sudah kenal dekat dengan direkturnya, tinggal bicara apa maunya kita. Nah, pantaskah kita menyebut-nyebut seseorang ketika kita berada di hadapan Allah Rabbul Alamin? Ini yang banyak terjadi kesalahan pada diri saudara-saudara kita kaum muslimin. Mereka berhadapan dengan Allah, mereka memohon kepada Allah, tapi masih menyebut-nyebut Rasulullah, Jibril, Mikail, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Mereka mengira bahwa ini syafaat. Ini keliru. Syafaat bukan begitu. Syafaat itu kita tidak datang kepada Allah, tapi datang kepada Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah sedang berada di depan kita. Sebagaimana manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam, bukan mereka memohon kepada Allah, ya Allah, adililah kami, ya Allah, hukumilah kami agar yang ahlul jannah segera masuk surga, yang ahlul nar segera masuk neraka, tidak dibiarkan kelaparan, kehausan, kepanasan seperti ini di padang mahsyar. Tidak kan? Mereka hanya bisa datang kepada Nabi Adam, memohon kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah, dan Nabi Adam tidak sanggup. Begitu juga Nabi Nuh, begitu juga Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Hanya satu manusia di muka bumi ini yang sanggup, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW. Ini syafaat. Maka keliru besar ketika saudara-saudara kita menganggap bahwa syafaat adalah kita berhadapan dengan Allah menyebut-nyebut nama Rasulullah. Ini keliru. Ini keliru. Yang ada justru sebaliknya. Rasulullah pernah enggan datang ke rumah Zainab, putri beliau, ketika anaknya Zainab meninggal atau hampir meninggal. Beliau awalnya enggan, tidak mau hadir. Setelah Zainab ini memohon atas nama Allah, memohon kepada Nabi dengan menyebut nama Allah, wallahi demi Allah, aku mohon engkau datang ke rumahku ya Rasul, baru beliau mau. Dan seterusnya sampai hadis yang masyhur, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan manusia, kita menyebut nama Allah. Ketika kita memohon sesuatu kepada manusia, lalu dia enggan, kita sebut nama Allah. Ini benar. Ini benar. Yang keliru adalah kita berhadapan dengan Allah, menyebut-nyebut nama Nabi SAW. Allah merasa direndahkan. Apa urusannya dengan Muhammad? Apa urusannya dengan Ibrahim? Apa urusannya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau engkau berhadapan kepada? Karena yang maha besar adalah Allah. Inilah yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya Allah, bijahi Muhammadin, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghithna, aghithna.
Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kehormatan Rasulullah SAW, tolonglah kami, turunkan hujan dan seterusnya. Ini keliru, ini salah dan bisa menyebabkan syirik. Karena apa? Seolah Allah itu diduakan, seolah Allah itu akan takut atau minimal tidak enak ketika kita menyebut sesuatu. Ketika kita menyebut nama besar seseorang, ini merendahkan Allah Rabbul Alamin. Allah tidak peduli mau Nabi Muhammad SAW, mau Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Allah berkehendak, terjadi. Allah tidak peduli dengan tangisan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah tidak peduli dengan kesedihan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika putranya Kan'an Allah sesatkan, Allah peduli? Allah tidak peduli. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Allah tidak peduli. Allah sesatkan bapaknya Azar. Kayak apa sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika Allah bikin ayah ibunya masuk neraka. Pedulikah Allah? Allah tidak peduli. Karena di mata Allah tidak ada yang besar. Nabi Muhammad SAW besar di mata kita. Di mata Allah tidak, kecuali Allah besarkan sendiri. Maka tidak boleh kita menyandingkan seseorang dengan Allah. Syirik, walaupun yang kita sandingkan itu makhluk sebesar Jibril, makhluk sebesar Arsy, manusia semulia Nabi Muhammad SAW, kita sandingkan dengan Allah. Ini syirik, ini tidak boleh. Ini membuat Allah murka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwan, ada sedikit gambaran untuk memperjelas seperti apa syafaat itu, yaitu kisah suami istri budak Mughis dan Barirah. Mughis suaminya, Barirah istrinya, dua-duanya budak. Barirah akhirnya dimerdekakan oleh Aisyah dengan menebus dirinya. Akhirnya Barirah bukan budak lagi tapi merdeka. Sebagaimana aturan syariat Islam, seorang wanita yang merdeka, tidak budak lagi, sementara suaminya masih budak, maka si wanita ini boleh pilih, mau meneruskan berumah tangga dengan suaminya yang masih budak atau pisah, cerai. Pada Allah, si Barirah memilih cerai, pisah. Dia tinggalkan Mughis. Dan diriwayatkan kemana Barirah berjalan selalu diikuti Mughis dari belakang sambil menangis. Disaksikan oleh Nabi dan Abbas. Tidak tega Nabi melihat pemandangan ini. Ya, sampai orang-orang mengatakan betapa cintanya Mughis kepada Barirah dan betapa bencinya Barirah kepada Mughis. Maka Nabi mendatangi Barirah. Beliau mengusulkan, menganjurkan, bukan memerintahkan ya, menganjurkan kepada Barirah, karena hati beliau rahim, untuk kembali saja kepada mantan suaminya Mughis. Barirah cerdas, Barirah faham manhaj, Barirah tahu mana perintah Nabi yang wajib, mana sekedar syafaat. Ini dia. Mana sekedar usulan, rekomendasi, tazkiyah. Barirah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, apakah ini perintah darimu, seorang Nabi, seorang Rasulullah yang harus aku taati? Apakah sekedar syafaat?" Nabi jujur. Beliau tidak mau menghalalkan segala cara, tidak seperti kita. Demi kebaikan kita halalkan segala cara. Itu banyak kita lakukan, Nabi tidak. Walaupun niatnya baik, tetap beliau jujur. Ini bukan perintah, ini tidak wajib, ini sekedar syafaat. Demi mendengar ini hanya sekedar tazkiyah, syafaat, rekomendasi, Barirah tidak segan-segan menolak. Aku tidak berhajat lagi kepada Mughis. Tahulah kita di sini apa itu syafaat. Sekedar rekomendasi, tazkiyah.
Maka orang yang hanya mengandalkan syafaat Nabi SAW bodoh. Bodoh, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau melakukan kebaikan, terus begitu nekat melakukan kemaksiatan dengan berharap syafaat Nabi SAW. Kenapa? Karena syafaat Nabi bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak. Bayangkan, Barirah saja menolak. Syafaat rekomendasi yang diajukan oleh Nabi SAW untuk Barirah ditolak oleh Barirah. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Barirah bisa menerima, bisa menolak. Allah lebih-lebih lagi. Seandainya syafaat Nabi itu selalu diterima oleh Allah, ya Allah selamatkan si fulan dari neraka, ya Allah masukkan si fulan ke dalam surga. Seandainya syafaat Nabi selalu diterima, maka tidak ada manusia yang masuk neraka. Nabi tidak punya rasa dendam. Beliau rahim. Walaupun beliau disakiti, didolimi luar biasa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, beliau tidak dendam. Seandainya boleh, tentu beliau akan mohonkan Abu Jahal, Abu Lahab untuk masuk surga, untuk selamat dari neraka. Tentu ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab, ayah ibunya ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Pamannya yang sangat cinta kepada beliau, yang membela beliau, Abu Talib, ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Karena itu permohonan Nabi kepada Allah, ya Allah masukkan si fulan, si A ke dalam surga. Allah bisa jawab iya. Ya Allah masukkan si B ke dalam surga. Allah bisa jawab iya. Ya Allah masukkan si C ke dalam surga. Allah bisa jawab tidak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak mungkin ada syafaat kecuali dengan izin Allah Rabbul Alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب